Yo, halo guys. Ya, kembali lagi bersama gue kan di berita anime dalam seminggu. Ya, ada berita apa aja dalam seminggu terakhir ini. Dan ya, untuk berita pertama, ada anime movie Trapesium merilis trailer terbaru. Dan juga mereka merilis PV untuk setiap karakternya. Ya, ini anime movie-nya lagi tayang di Jepang. Dan gue berharap kalau misalnya ini ya, kalau misalnya dilihat dari PV-nya, dari trailernya, ini anime gila. Itu grafis apa grafis? Animasi atau animasi anjir ya kan bagus banget. Ya, untuk ya mungkin kalau untuk standar movie biasa aja ya. Cuma kalau misalnya dilihat dari anime kebanyakan itu ini gila, itu desain karakter sama animasinya itu kayak wow gitu loh. Dan kalau misalnya movie ini masuk ke Indonesia lebih gila lagi. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ini kayaknya ya jarang orang yang tahu nggak sih anjir ya kan tentang movie ini. Dan ya untuk movie anime ini menceritakan seorang gadis yang bercita-cita menjadi idol ya kan. Dari kecil dia itu jadi seolah-olah seperti idol anjir, kayak nggak boleh punya pacar, terus temennya harus pilih-pilih, terus harus inilah harus itulah, pokoknya dia itu pingin jadi idol yang benar-benar idol anjir ya kan. Jadi semua larangan bikin fansnya sakit hati dia itu hindarin cuy ya kan, kayak pacaran dan sebagainya. Dan menurut gua dari trailer anime ini kayaknya movie anime ini drama banget loh. Jadi gua kayaknya kalau misalnya masuk ke Indonesia gila sekali. Dan ya untuk berita selanjutnya ada light novel Possibly the Great Alchemist of All Time mendapatkan adaptasi anime. Ya, anime ini akan tayang pada tahun 2025 mendatang. Ya, ini adalah anime isekai party hero yang ingin hidup damai. Dan ya lu tau lah hidup damai tapi ujung-ujungnya juga ribet-ribet anjir. Dan si MC ini dia itu suruh pilih skill kan. Dia milih skillnya yang lemah ya kan, karena dia pingin hidup damai dong. Ya udah skill yang penting bisa tahan hidup ya kan. Ternyata skill yang dipilihnya itu skill OP. What the fuck man, ini kayak ya cerita anime pasaran gak sih? Kayaknya ya tren anime isekai sekarang ya rada-rada ada yang santai ya kan, kayak isekai yang farming itu ya kan, isekai Nobirinoka, isekai yang baru tayang sekarang itu yang serigalanya itu juga kan pingin MC-nya kayaknya pingin hidup santai, cuma tiba-tiba ada masalah baru ya kan. Anjir lah, apa coba ya, kalau misalnya kalian gabut ya nonton aja, udahlah bodo amat ya kan, cerita kayak ginian ngapain ditonton ya kan. Kecuali anda baru nonton anime isekai, tonton aja ya kan, karena ya lu kan belum nonton anime isekai ya kan. Jadi kalau misalnya lu udah sering nonton anime isekai mending ini jangan nonton anjir ya kan. Cuma kalau misalnya kalian baru nonton anime isekai ya ini ditonton nggak masalah, karena ya bagi orang yang belum pernah nonton anime isekai, cerita isekai itu nggak pasaran anjir ya kan. Kecuali kalian sudah menjelajah semua cerita isekai. Nah itu cerita pasaran atau enggak itu relatif lah ya, tergantung kaliannya juga anjir. Lalu untuk beritanya ada manga Kakushite Makina-san mendapatkan adaptasi anime. Ya ini adalah manga yang bercerita itu, kalau gue lihat sinopsisnya ya, kalau gue baca sinopsisnya itu ini tuh si Makina ini itu kayak robot seksual gitu loh. Jadi ini sudah dipastikan anime ecchi anjing ya kan. Gak usah di itulah, di posternya saja sudah menggoda sekali. What the fuck man. Ya begitulah ya. Ini adalah perjalanan cinta romantis komedi antara robot dan manusia, tapi ini bedanya robotnya itu memang diciptakan untuk hal yang begitu ya kan. Anjir, ini manusia masa depan. Kenapa ini ya kan? Untuk cerita ya yang kayak robot kayak gitu di masa depan itu ada satu game yang sudah menceritakan, Detroit Become Human itu kan juga menceritakan kalau di masa depan robot-robot itu profesinya itu banyak, ada yang jadi pembantu, ada yang jadi keluarga, ada yang jadi bodyguard, ada yang jadi anu-anu ya kan. Jadi menurut gua ini ya realistis gitu loh apa namanya ceritanya. Cuma mungkin nggak tahu lah ya kalian menganggapnya bagaimana. Cuma menurut gua ya sah-sah aja gitu. Kalau dibilang apa ya namanya, autornya rada-rada ya memang rada-rada. Cuma kalau misalnya dipikir-pikir ya, cerita robot di masa depan kerjaannya aneh-aneh itu kayaknya udah lumayan banyak nggak sih? Cuma mungkin tidak terlalu, orang-orang tuh nggak terlalu bahas gitu loh. Ngerti nggak sih maksud gue ya kan? Kayak misalnya wah ini robot, kisah cinta antara manusia dengan robot tuh kan kayaknya sudah jadi tren apa ceritanya tersendiri gitu. Nggak baru-baru banget. Cuma mungkin untuk menarik perhatian penonton, pembaca, makanya dikasih hal-hal ecchi ya kan. Itu sebenarnya cuma gimmick marketing aja ya kan. Cuma kalau untuk daur ulang ya memang daur ulang, cuma ditambahin hal-hal yang seperti itu. Lalu untuk berita selanjutnya ada anime Suicide Squad Isekai merilis trailer terbaru untuk karakter Harley Quinn ya.
ini anime Suicide Squad Isekai ini kayaknya MC-nya Harley Quinn gak sih nanti anjir? Kayaknya Harley Quinn ini di visual Harley Quinn ya kan, yang benar-benar mencolok. Terus sekarang ada trailernya, terus dari kemarin juga trailernya menunjukkannya Harley Quinn terus ya kan. Jadi menurut gua ini MC-nya Harley Quinn cuy ya. Lalu untuk berikutnya ada anime The Strongest Magician in the Demon Lord Army Was a Human, merilis trailer untuk karakter Sati. Anime ini dijadwalkan tayang pada bulan Juli 2024 mendatang. Dan ya ini seperti judulnya, anime ini tuh paling ceritanya menceritakan kehidupan seorang magician human di Demon Lord Army ya kan anjir ya kan, menyamar menjadi pasukan bayangan ya kan. Dan ya untuk berikutnya ada anime 2.5 Dimensional Seduction visual terbaru. Anime ini dijadwalkan tayang pada tanggal 5 Juli 2025 mendatang ya. Ini adalah anime harem tapi cosplayer, udah gitu aja sih anjir ya kan. What the fuck man. Jadi ya kalau untuk secara cerita sih gua nggak ini banget lah, tidak recommended lah kalau dari sinopsisnya ya. Cuma untuk mungkin kalian mau mencari waifu atau mungkin mencari apalah visual cewek ya kan, nonton aja nggak masalah. Cuma aduh, harem cosplayer the real mimpi basah author. Kalau misalnya di internet kan bilang gitu, wah kalau ceritanya kayak gini wah mimpi bahasa author ya. Dan ya untuk pedesanya ada anime Why Does Nobody Remember Me in This World, merilis visual dan trailer terbaru. Ya ini adalah anime yang ceritanya di mana ada 5 ras saling bertarung ya. Ini ceritanya kok kayak Nanatsu no Taiza ya kan, ada 5 ras anjing ini. Ras demon, ras angel, ada ras manusia, ada ras ini, ada ras itu ya kan. Di pertarungan itu seperti biasa manusia menang lah, manusia kan jago ya kan. Apa coba di Indonesia saja manusia nantangin setan anjing, apa coba? Ketika manusia itu udah menang ya kan, tiba-tiba dunianya ditulis ulang anjir ya kan. Apa coba, sudah menang, udah susah-susah menang, terus dunianya kena reset ya kan, direset sama Tuhan ya kan. Si pahlawan ini karena dunianya kan udah reset ya kan. Ketika dunia itu reset, ternyata yang menang itu para demon ya kan, dikuasai oleh iblis cuy. Dan pahlawan manusia ini juga dilupakan, tidak diingat gitu. Jadi orang-orang nggak tahu nih ada pahlawan ya kan di tengah-tengah mereka. Ini kayaknya ya kalau misalnya sinopsis kayak gitu, paling ini adalah perjalanan pahlawan untuk menyelamatkan dunia dari iblis ya. Ya biasalah anjir ya. Kalau mau beda ya kan, walaupun cuma beda ras doang ya kan, yaitu cerita perjalanan demon yang harus menyelamatkan rasnya dari ras manusia karena ras manusia itu jahat. Yaitu salah satu premis yang unik ya kan, kalau menurut gua sinopsis yang unik. Anjir ini udah biasa banget anjir, manusia wah kalah, ada iblis jahat, wah manusia lawan terus menang anjing ya kan. Apa coba itu cerita. Tapi untuk secara konsep untuk episode 1 ini lumayan bagus loh. Cuma untuk episode selanjutnya nggak terlalu bagus lah, kayak buat hook gitu nggak sih anjir cerita awal-awalnya. Untuk episode 1, episode 2 itu wah keren ya, ini adalah konsep ya kan. Nanti pas episode 5 aduh ini apa sih kok animenya kayak gini ya. Dan ya untuk berikutnya ada anime Senpai is an Otokonoko, merilis visual terbaru. Anime ini dijadwalkan tayang pada tanggal 4 Juli 2024 mendatang. Ya ini adalah anime senpai lu cowok anjing ya kan, apa namanya, bukan cowok sih, senpai lu femboy. Udah sih itu aja sinopsisnya, senpai lu femboy. Kalau misalnya dari cerita sinopsis, wah ini femboy mendukung ini ya belok ya. Ya kalau bisa kita telaah ceritanya itu, jadi si karakter femboy ini sebenarnya sedang mencari jati dirinya ya kan, jadi dia bingung, aku ini cowok atau cewek, aku masih bingung. Sebenarnya kan ceritanya kayak gitu anjir. Gua nggak tahu ya, gue cuma baru baca sekilas. Cuma menurut gua cerita ini adalah cerita untuk pencarian jati diri. Jadi gua nggak tahu apakah ini mendukung kah atau enggak ya. Karena menurut gua kalau misal lu mau tahu apakah cerita ini mendukung hal yang seperti itu atau enggak, yaitu pas di pertengahan menuju akhir cerita ya kan, itu pasti kelihatan loh ini anime ternyata kayak gini. Cuma menurut gua Senpai is an Otokonoko ini tidak, kalau untuk cerita awal-awalnya ya itu kayak si MC ini masih bingung gitu ya, cuma apakah dia cowok kah atau cewek. Cuma gua nggak tahu anjing endingnya kayak gimana ya kan, belum baca endingnya soalnya ini manga itu sudah tamat gitu loh. Cuma ya untuk awal-awal tuh dia masih kayak jadi dirinya itu masih menjadi feminis anjir ya kan, masih menjadi femboy. Jadi gua apakah ini adalah
anime mau ngasih tahu gitu, lu kalau misalnya fanboy ya udah jangan peduli orang lain ya kan, harus pede. Nah, kalau misalnya pesannya mau disampaikan kayak gitu, waduh ini agak belok ya kan. Jadi ya sudah lah ya. Cuma kalau misalnya kalian mau melihat kayak sisi positif, pencarian jadi diri, ini anime ya tonton aja ya kan. Cuma ya sekali lagi, anime ini jangan lu tiru anjing ya kan. Apa coba? Soalnya kalau di Indonesia belok dikit pasti kan di amuk masa ya kan. Jadi kalau dari awal cerita manga ini tuh kayak pewajaran fanboy gitu loh anjir ya kan. Cuma premisnya itu kayak pencarian jadi diri ya kan. Jadi kelihatannya itu kayak nggak terlalu ini banget. Cuma untuk si cowok ini belok ya nggak tahu ya kan anjir ya kan. Apakah dia cuma pingin berpenampilan seperti itu tapi sebenarnya dia masih suka sama cewek. Cuma ya gue kurang tahu ya kan, karena gue belum baca anjir, gue males baca ya kan. Apa coba, ini anime jangan lu tiruin anjing ya kan. Itu tidak baik untuk society ya kan, untuk kehidupan sosial Anda. Kalau misalnya Anda tidak ingin dijauhin sama orang ya kan, jangan tiru ini karakter ya kan. Sekali lagi, anime itu dapat mempengaruhi seseorang. Lu bilang masa sih ada orang yang ngikutin anime? Sinting lu sinting. Anda, anime itu adalah sebuah karya tulis ya kan. Awalnya itu ada karya tulis entah novel, like novel atau manga. Cuma pemvisualisasiannya itu pakai karakter-karakter yang anime style gitu, yang animasi anime ya kan. Soalnya kan ada beberapa anime yang adaptasinya itu dari live action ya kan, dorama. Kita bisa membedakan gak sih anime sama cerita? Gue lagi bahas ceritanya nih pak. Cerita itu dapat mempengaruhi orang lain ya kan. Mau itu medianya anime kah, live action kah, sinetron kah, film kah, atau apapun, intinya itu ada ceritanya cuy, bukan media yang menyampaikan ceritanya. Medianya mah bebas, mau dari manga, mau dari light novel, anime, terus film, dorama, sinetron, ya, bubur naik haji. Sebenarnya bisa loh kalau mau dijadiin anime. Cuma siapa yang mau animasiin ya kan? Udah gitu aja. Masanya kita lagi mempermasalahkan tuh ceritanya anjir, bukan animasinya. Animasi mah bebas karena itu adalah media penceritaan. Ceritanya ya mungkin ditulis dari novel ya kan, novel diadaptasi menjadi anime, novel diadaptasi menjadi film. Jadi kan ya hitungannya sama aja, lu mau nonton film kah, mau nonton anime kah, yang dicari itu kan ceritanya anjir. Makanya gua memperingatkan sekali lagi, ini ceritanya jangan ditiru ya kan, adegan berbahaya kalau di Indonesia. Kecuali lu di Amerika mah bebas anjing ya kan, freedom. Dan ya untuk berdasarnya ada anime movie Ghost Cat Anzu merilis visual dan trailer terbaru. Ya ini adalah anime movie perjalanan menuju, kayaknya ya kalau gue lihat trailernya sama sinopsisnya dikit-dikit, anime perjalanan menuju surga untuk bertemu ibunya dalam ajaran Buddha ya. Jadi tuh ini kayak perjalanan kayak antar dimensi gitu nggak sih, dimensi ya mungkin mirip kayak movie Ghibli ya kan, kayak wah ini dimensi itu. Cuma ini menurut ajaran Buddha ya kan. Gue sih nggak tahu ya ajaran Buddha itu kayak gimana. Cuma kalau di Jepang kan Buddha itu adalah salah satu kepercayaan juga nggak sih ya kan, maupun ya begitulah. Kalau di Jepang kan mereka ajarannya itu yang itu ke kaisar, terus ada Buddha, ada Kristen, ada yang Islam juga ya kan. Cuma ya begitu, kalau di anime itu lebih ditunjukinnya itu agama, kalau nggak ya Kristen ya ini Buddha sama kepercayaan yang ke pemerintah ya kan, rajanya ya kan, anjir lah, dewa matahari kalau tidak salah ya. Dan ya untuk berdasarnya ada anime I've been killing slime for 300 years and maxed out my level season kedua merilis visual terbarunya ya. Ini anime bunuh-bunuh slime terus tiba-tiba jadi OP ya kan. Ternyata slime itu enak buat leveling ya. Lalu untuk berdasarnya ada anime movie My Only Girl merilis trailer spesial ya. Ini adalah anime movie original Netflix sih. Cuma kalau untuk secara visual, untuk secara animasi ini keren sih, kayak anime Makoto Shinkai yang Suzume ya kan. Karena ini anime kayaknya adventure sekali ceritanya, karena ini ada cerita perjalanan seorang Oni Girl ya kan, cewek Oni mencari ibunya ya kan. Ya udah sih, ya mirip lah kayak Ghost Cat Anzu anjing, mencari ibunya di surga. Kalau yang Oni Girl nggak tahu sih mencari ibunya di mana ya, cuma ditemenin sama manusia. Ghost Cat Anzu ini ditemenin sama roh kucing ya kan. Kalau yang Suzume ceritanya mencari kunci menutup pintu anjir. Ya sama sih premisnya, mencari ibunya juga nggak sih anjir yang di Suzume ya kan. Ujung-ujungnya kalau dipikir-pikir ya, anjir nih cerita mencari ibunya kok jadi pasaran ya. Walaupun
cuman ya mungkin secara visual animasi wah gila cantik sekali, cuma untuk cerita kayaknya kok ceritanya ini lagi. Nah ini kan pasaran ya kan anjir, nggak cuma isekai lah, ini juga anime movie juga sama aja anjir. Dan ya untuk beritanya ada anime Blue Lock season 2 dijadwalkan tayang pada bulan Oktober 2024 pendatang ya, anime bola tapi Battle Royale ya kan kalau kata orang-orang, kalau gua nggak salah inget ya, karena gua tidak nonton Blue Lock karena gua anjir lah ini Blue Lock mah anime buat cewek kan, soalnya kayaknya anime Blue Lock ini itu jualan karakter cowok anjir, dan rata-rata yang suka Blue Lock itu cewek. Kalau misalnya gua lihat wah anime kesukaan kamu apa? Kalau misalnya wawancara yang di TikTok apakah? Iya, kalau misalnya yang diwawancara itu cewek, anime favorit apa? Kalau nggak JJK, Blue Lock anjingnya kan, ya kan? BL, Blue Lock anjir ya. Cewek-cewek itu suka BL, Blue Lock ya. Dan yang untuk berita selanjutnya ada Kadokawa mengumumkan studio baru bernama Studio Bell Nox Film ya. Ini kalau misalnya gue lihat beritanya atau mungkin gue salah baca, cuma ada tulisan studio AI-nya gitu. Jadi ini studio itu berfokus untuk pengembangan animasi menggunakan AI ya kan. Waduh, ya mungkin nanti anime-anime yang disponsori sama Kadokawa kemungkinan bakalan ada campur tangannya dengan AI, karena si Kadokawa ini bercita-cita memproduksi 40 anime ya. Itu kalau misalnya animator atau studio sudah ketar-ketir itu Pak, sudah kejang-kejang anjir ya kan, 40 anime per tahun. Berarti kan per season kalau dibagi 40 anime per season, waduh ya kan meninggal ya kan namanya itu. Terus belum lagi kalau misalnya itu anime ada yang core 2 aja yang 25 episode nggak mati itu animator ya kan, waduh. Dan ya untuk tulisannya ada Memcho dari Oshinoko akan collab dengan Usada Pekora dari Hololive ya. Ini sih dia collabnya itu besok loh, hari ini berarti hari Senin cuy, hari Senin atau Selasa ya, gue kurang tahu juga ya kan. Bukan kurang tahu ya kan, gue lupa anjir ya kan, lupa catat tanggalnya ya. Pokoknya pas video ini udah tayang itu Memcho sudah tayang juga harusnya ya kan, collab sama, kalau misal dari bannernya sih ya kali VTuber, masa VTubernya tiba-tiba plot twist anjing, itu kan siluetnya Usada Pekora, masa sih Memcho jangan ngeprank lu ya kan anjir, aduh ya kan. Dan ya itu ada berita terakhir untuk seminggu terakhir ya, durasinya wow tumben di atas 20 menit ya kan ya, walaupun paling juga nanti di potong-potong ya kan ya, walaupun sebenarnya beritanya nggak banyak-banyak amat, cuma penjelasannya ini loh yang lama anjir ya kan. Waduh yang paling lama itu yang Senpai is Otokonoko anjir ya. Pokoknya paling gue yang nunggu apa sih, Suicide Squad Isekai, Trapesium kapan ya, antara ke Indonesia atau dapat bajakan nih ya kan, apa coba ya. Ini salah satu anime yang ditunggu sih, Trapesium ya kan, anime movie Trapesium anja ya. Kalau kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa follow dan like video ini, dan ya sampai berjumpa di video-video selanjutnya, bye.